Perikanan budidaya merupakan sektor produksi sumber daya alam hayati yang paling pesat perkembangannya di dunia. Indonesia sendiri merupakan produsen perikanan budidaya terbesar keempat di dunia. Beberapa jenis ikan konsumsi yang paling banyak dibudidaya adalah ikan bandeng dan patin. Tak hanya ikan konsumsi saja, budidaya ikan hias pun tak kalah bersaing. Salah satunya ikan koi. Ini saya namanya berenang sama ikan. Ini hasilnya sudah semakin kecil, banyak banget ikannya udah kelihatan tuh di depan. Setiap sudut Indonesia punya ragam tradisi, potensi, dan keunikan yang menjadi sebuah ciri khas. Seperti dalam petualangan saya di Kendal, Jawa Tengah kali ini. Hari ini saya mau panen, tapi berbeda dengan petualangan saya sebelumnya. Saya mau panen bandeng. Nah, ini lagi nyiapin dulu untuk alatnya. Kita menggunakan jaring yang panjangnya sekitar 25 meter dan lebarnya 4 meter. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, jejak petualangan. Kabupaten Kendal menjadi penghasil bandeng terbesar di daerah pesisir Jawa Tengah. Komoditi bandeng dari wilayah ini tergolong unggulan. Nah, ini jadi lokasi kita untuk panen bandengnya. Jadi memang bisa dibilang ini seperti tambak yang lumayan luas. Kali ini yang mau dipanen sekitar 5 hektar. Ikan dengan nama latin Canos ini memang tergolong agresif. Mereka akan berusaha melepaskan diri ketika ditangkap dengan cara melompat. Namun karena sifatnya yang komunal, bandeng mudah dideteksi keberadaannya karena selalu berenang secara bergerombol. Waktu paling tepat untuk memanen bandeng adalah saat air laut mengalami pasang tertinggi. Saat itulah bandeng secara naluriah akan berkumpul di depan pintu air. Mereka memenuhi panggilan alam untuk bereproduksi dan bertelur. Ini jaringnya semakin menyempit, jadi nanti ruang gerak ikannya pun semakin sedikit. Makanya dia langsung loncat-loncat nih. Ini belum semakin terlalu kecil aja dia udah mulai loncat tuh di sana tuh. Udah banyak banget. Nggak kebayang ini berapa banyak ikan yang kita dapat. Ini saya namanya berenang sama ikan. Ini hasilnya sudah semakin kecil, banyak banget ikannya udah kelihatan tuh di depan. Dan ini nggak langsung diambil hasilnya, jadi menunggu ikan-ikan ini mati dulu. Karena kalau misalnya langsung diambil, harga jualnya nanti semakin rendah ketika dia masih hidup. Karena sisiknya itu sudah hilang. Tidak menunggu sampai 30 menit ikan-ikannya sudah pada lemas bandeng-bandengnya. Nah, biasanya ini langsung dijaring lagi. Kalau di sini namanya alatnya seser. Nah, itu dia tuh. Langsung diangkat dan di sini juga sudah ada pembelinya. Jadi langsung dibawa. Selanjutnya ikan diangkat dari tambak dan siap dijual di berbagai kota di Jawa dan sekitarnya. Masuk semua. Wah, nih ikannya sudah masuk semua. Tapi saya mau ngambil beberapa ikan bandeng ini untuk diolah menjadi makanan khas di sini. Penasaran kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, di sini sudah ada ikan bandeng. Nah, hari ini kita mau buat olahan pindang serani. Yang kita tahu, bandeng ini kan banyak sekali durinya. Kalau di sini punya teknik khusus untuk memisahkan duri dengan dagingnya. Setelah ikan bandeng bersih dari sisik, selanjutnya bagian punggung ikan disayat dan dibersihkan durinya. Untuk membuat pindang serani, bahan yang dibutuhkan adalah bawang merah, bawang putih, kunyit yang selanjutnya dihaluskan.
Bumbu halus ini kemudian dimasak dalam air bersama bumbu lainnya. Aroma khas dari bumbu pindang serani langsung membuat saya lapar. Ikan bandeng kaya akan protein dan kandungan omega 3 sehingga tak kalah bersaing dengan ikan salmon. Ini rasa dari pindang seraninya, kuahnya luar biasa enak banget. Asam, gurih, ada sedikit manisnya, ditambah ikannya tidak ada durinya. Kan karena tadi sudah dipisahkan, jadi benar-benar nikmat banget makannya. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang! Kampar, salah satu kabupaten di Riau yang memiliki potensi perikanan air tawar cukup tinggi. Hampir setiap daerah di sini memiliki hamparan kolam-kolam ikan untuk memenuhi kebutuhan daging ikan. Dalam sehari, Kabupaten Kampar mampu menghasilkan ikan patin segar seberat 20 ton. Saya lagi bergabung bersama bapak-bapak untuk panen ikan patin, tepatnya di Kampar, salah satu kabupaten yang memiliki banyak kolam yang membudidayakan ikan patin. Ikuti terus jejak saya, Jajak Petualang. Satu kecipratan air, banyak banget ini ikan patinnya. Kolam patin yang kami panen ini berisi ikan-ikan berumur 3 bulan. Secara ukuran memang tidak terlalu besar, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Saya kira hari ini nggak akan basah, kuyup seperti ini, cuma sampai pinggang saja, tapi ternyata nggak bisa, kita semua udah basah. Bapak, saya mau pegang salah satu ikannya, boleh ya? Ikan patin menjadi salah satu yang paling banyak dibudidayakan di sini karena memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dibanding jenis ikan air tawar lainnya. Saya udah dapat salah satu ikan patinnya nih. Kalau dilihat ciri utama dari ikan patin, dia itu tidak memiliki sisik dan juga ada kumisnya nih, berfungsi sebagai peraba. Ini salah satu ciri khas utama dari ikan jenis catfish. Saking banyaknya ikannya. Berat banget. Berapa Pak? Berarti 50 kotor. kotor 50 kilo. 50 kilo. Ini baru satu ember aja, belum lagi ember kedua, ember ketiga, masih banyak lagi loh. Lihat nih di depan saya tumpukan ikan patin, dan ini sekali panen saja loh bisa sebanyak ini. Rata-rata ikan patin yang kami panen hari ini berbobot 2 hingga 3 ons per ekornya dan akan dibawa ke dapur pengasapan untuk selanjutnya diolah menjadi salah satu produk unggulan di sini. Kalau diperhatikan nih, ukuran ikan patin yang dipanen memang sengaja tidak terlalu besar, jadi sedang saja, mungkin kurang lebih 20-30 cm. Kenapa? Karena ikan yang kita tangkap ini akan diolah menjadi makanan khas Riau, yaitu ikan salai patin. Nah, penasaran nggak prosesnya seperti apa sih? Ikuti terus jejak saya, Jajak Petualang. Sekarang saya sudah masuk ke tahap selanjutnya nih, yaitu tahap pembersihan ikan. Jadi kita bersihkan semua kotoran dan juga organ-organ tubuhnya. Jika semua organ dalam dan kotoran sudah dibersihkan, daging ikan harus dicuci hingga benar-benar bersih. Proses penyiangan sendiri menjadi salah satu kunci supaya daging ikan tidak cepat busuk nantinya.
Ikan-ikan yang bersih ini akan kita susun dan masuk ke proses pengasapan. Kalau bahasa daerah ini akan disalai. Inilah babak akhir dari pembuatan ikan salai atau ikan asap. Penataan ikan secara sejajar di atas para-para akan membuat ikan kering secara merata. Biasanya kalau udah masuk proses pengasapan itu makan waktu berapa lama, Bang? 8 jam. Oh, cukup lama. Tapi justru disitulah proses pengawetan secara tradisional untuk ikan patinnya. Karena nih, ikan patin daya awetnya kalau misalnya sudah matang itu bisa sampai 1 bulan. Itu cukup lama. Api untuk pengasapan harus terus dijaga selama 8 jam prosesnya. Tidak boleh terlalu besar karena akan membuat ikan gosong atau terbakar. Yang paling utama, asap tetap terjaga untuk mengeringkan seluruh bagian daging ikan. Salah satu tanda ikan patin asap yang sudah matang adalah perubahan warna menjadi coklat keemasan. Yang tadi kita asap biasanya kita tunggu sampai besok nih. Kalau dia mau benar-benar kering seperti ya di depan saya ini nih. Ini sudah jadi semua. Yuk kita ambil satu. Tuh. Dan kalau saya cium ini benar-benar tidak ada bau amisnya sama sekali. Nah, saya penasaran nih enaknya ini diolah menjadi makanan apa ya? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Enaknya kalau hutan adat masih terjaga seperti di Kanagarian Rumbio. Di sini kita mau masak dimanapun tempatnya juga teduh. Dan kali ini saya bersama ibu-ibu akan membuat goreng ikan salai balado. Bumbu-bumbu yang kami gunakan memang sederhana, tapi yang pasti ada bawang merah dan cabai merah. Sembari kita membuat bumbunya, kita akan menggoreng ikan salainya nih. Tujuan digoreng ini supaya dia semakin garing. Ikan goreng balado sendiri merupakan kombinasi dari olahan alam Melayu dan Minang. Wajar saja, mayoritas masyarakat Kampar memang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tanah Minangkabau. Sekarang tinggal kita campur nih ikan salainya dan sambal balado. Ini buat yang ikan dibakar, dicampur Sama ini. sama ini. Nih, saya pindahin ya, Bu. Iya. Sementara ikan salai yang digoreng dicampur ya sama sambal yang digoreng juga. Supaya bumbu juga meresap dalam daging ikan salai, harus dimasak lagi menjadi satu seperti ini. Sementara ikan salai bakarnya digeprek bersama bumbu yang sudah disiapkan. Sudah jadi nih hasil masakan saya bersama ibu-ibu. Ini menu makanan favorit di Kampar loh. Makanya saya udah nggak sabar. Langsung kita cobain kali ya, Bu. Melihat wujudnya, tentu saya tidak bisa menolak untuk segera melahapnya. Saya mau langsung cobain dari ikan yang digoreng dulu. Krenyes-krenyes. Dipatahin aja. Enak. Rasa asinnya tuh Hilang. apa ya? Nggak ada. Terasa tapi tidak terlalu banyak gitu. Dan ditambah lagi sambal baladonya ini Gurih. bikin makanannya makin gurih. Abon ikannya, rasanya kayak apa ya? Kayaknya dia lebih lembut nih teksturnya karena tadi ketika dimasak kan digeprek dan dibakar. Meski sudah kering karena proses pengasapan, tapi kandungan omega 3 dalam daging patin tidak berkurang manfaatnya. Omega 3 dalam daging ikan menjadi bagian terpenting untuk dikonsumsi karena mampu memperbaiki jaringan otak, memperbaiki sistem metabolisme tubuh, serta mampu menjadi antioksidan untuk daya tahan tubuh.
Tuh, kriuknya kedengeran kan? Itu yang jadi ciri khas dari ikan salai, apalagi kalau digoreng. Pokoknya nih kalau ke Kampar itu harus cobain namanya ikan salai patin dan cariin ibu-ibu di sini yang jago masak dan mengolahnya, pokoknya enak banget. Ikuti terus jejak saya, Jajak Petualang. Cukup berbeda cara panen ikan hias dengan ikan konsumsi. Beda ikan, beda pula perlakuannya. Untuk bisa mendapat ikan koi berkualitas, tentu memerlukan tahapan cukup panjang dan rumit. Maka tak heran jika ikan hias satu ini memiliki harga yang stabil di pasaran. Kenapa koi ditaruh di kolam seperti ini? Karena dulunya waktu masih pertama kali ditemukan, orang-orang Jepang tuh menjadikan ikan koi sebagai sumber makanan. Jadi ditaruh di dekat-dekat sawah, ada alirannya, terus mereka dipelihara seperti itu aja. Meski dipelihara di kolam tanah seperti ini, tapi ikan koi tak bisa hidup di sembarang perairan. Sirkulasi air tanah benar-benar harus dijaga dengan sistem kolam arus. Setelah diambil dari kolam pembesaran dan masuk kolam karantina untuk menenangkan ikan, selanjutnya adalah tahap penyortiran. Semakin besar, maka semakin mahal pula harga koi di pasaran. Inilah ikan yang memiliki makna persahabatan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Kita lagi milih-milih koi-koi mana aja yang bakal dipijah. Nah, udah dapat ini. Inilah indukan koi yang telah melewati proses seleksi dan karantina. Meski semua indukan unggulan, tapi tetap harus melewati proses seleksi lagi untuk menentukan mana betina dan jantan yang sudah siap. Secara fisik, ikan jantan dan betina baru bisa terlihat ketika berumur di atas 2 tahun. Pejantan memiliki tekstur sisik agak kasar dengan lubang dubur lebih lonjong. Sementara betina berfisik gilik dengan perut buncit dan lubang dubur lebih bulat. Jadi dari semua kita saring, kita seleksi, dapat yang ini nih, yang bakal kita pijah hari ini. Di negara asalnya Jepang, koi hanya bisa bereproduksi sekali dalam setahun. Penyebabnya adalah 4 musim yang memiliki suhu berbeda-beda di setiap musimnya. Sementara di Indonesia, koi bisa bereproduksi sepanjang tahun karena perubahan suhu dari musim hujan dan kemarau yang tidak terlalu signifikan. Kan di bawah ikan-ikannya lagi kejar-kejaran tuh. Itu sebenarnya lagi proses kawin tuh. Jadi ditaruh di kolam khusus seperti ini, dibiarin berdua, terus ditunggu 1 malam. Tinggal ditaruh eceng gondok, langsung deh kita tunggu telurnya. Waktu ideal untuk indukan koi kawin adalah sore dan malam hari. Jadi besok pagi sudah bisa dipastikan telur-telur ikan koi sudah menempel di media akar eceng gondok. Untuk satu indukan koi bisa menghasilkan 150.000 hingga 300.000 telur. Ini udah kelihatan nih telurnya nih. Kalau bisa lihat nih yang putih-putih, ini telurnya mati. Terus kalau yang masih transparan gitu, itu bisa netas nantinya. Perlu waktu 2 hingga 3 hari telur-telur ini berubah menjadi ikan-ikan koi kecil. Dari rata-rata telur yang dihasilkan akan menetas sekitar 70%. Suhu air dan tingkat salinitas sangat berpengaruh pada jumlah telur yang akan menetas.